kali ini aku mau cerita pengalaman aku. Sebenarnya ini adalah pengalaman yang nggak mengenakan, tapi juga dari pengalaman ini aku bisa belajar sesuatu gitu. Dan dari pengalaman ini juga bikin aku jadi orang yang baru lagi gitu. Jadi berawal dari waktu itu kelas 12 SMK, karena aku SMK kan ya. Jadi proyek untuk lulusnya itu bukan cuma ujian sekolah aja, tapi ada tugas akhir. Karena aku jurusannya multimedia, jadi aku ada 3 proyek yang harus aku kerjain gitu. Yang pertama adalah bikin packaging UMKM. Terus yang kedua adalah logo UMKM-nya, sama yang ketiga adalah poster UMKM-nya. Nah, di situ aku nggak sendirian, jadi ada dibagi kayak per tim gitu loh. Nah, di dalam satu tim itu ada 2 orang. Satunya bikin video, satunya bikin desain. Ada juga yang satunya desain, satunya aplikasi. Ada juga yang satunya desain, satunya juga desain gitu. Jadi dua-duanya desain. Dan berhubung waktu itu aku sama temenku, sebut aja namanya Mawar gitu ya, kita sebut aja namanya Mawar gitu. Nah, aku sama si Mawar ini kebagian satu tim gitu. Jadi aku bagian desain, dia yang bagian bikin video untuk UMKM-nya. Sebenarnya itu adalah proyek individu, tapi kenapa dibuat per tim? Karena ya kita harus cari satu UMKM yang sama gitu, tapi buatnya tetap individu, desain-desain sendiri, video-video sendiri, aplikasi-aplikasi sendiri gitu. Oke, singkat cerita berjalan ya, udah riset, udah nemuin UMKM-nya, aku juga udah mulai nulis bab 1, dan si Mawar nih belum ngapa-ngapain gitu, dengan alasan dia nungguin aku selesai dulu. Terus aku memaklumi, oh oke gitu, mungkin karena dia nunggu logo dari aku. Makanya dari situ aku sambil bikin bab 1, aku langsung juga bikin logonya gitu, desain logo. Singkat cerita, desain logonya udah jadi. Aku langsung lanjut terus aja bablas ke packaging gitu, biar dia juga bisa syuting pakai packaging aku. Akhirnya ya kita berjalan lah masing-masing gitu ya, karena kondimen dalam video itu ada banyak ya. Ada kita tahap produksinya tuh kita harus bikin skrip, kita harus bikin mood board, kita harus bikin storyboard dan lain sebagainya. Jadi aku pikir sambil dia nungguin aku ngerjain bab 1 dan ngerjain packaging serta logonya, aku berpikir dia itu ngerjain dulu kondimen-kondimen praproduksinya dia, entah membuat storyboard, mood board, atau bikin naskahnya gitulah. Terus waktu di sekolah ketika udah ditagih bab 1 sampai bab 4 waktu itu, dia ini belum ngerjain sama sekali. Ternyata aku kaget banget, kok dia nggak konfirmasi ke aku kalau belum ngerjain sama sekali gitu. Dia dengan alasan bilang, ya kan soalnya aku nungguin kamu, kalau packagingmu belum jadi ya aku nggak bisa syuting dong gitu. Terus aku kayak, ya kenapa kamu nggak bilang kalau kamu mau syuting sekarang gitu. Terus aku tanya dong, terus kamu udah buat ininya belum? Udah buat kayak naskah, storyboard, moodboardnya gitu udah buat? Belum sih. Aku speechless, kayak terus selama ini kamu ngapain aja gitu kan. Kayak sambil kamu nunggu aku biar kamu nggak keteteran, susun dulu praproduksinya kayak gimana, baru kamu bisa masuk ke tahap produksi. Kan logika orang normal kan gitu ya, gitu kan. Aku udah ya oke lah gitu, udah, karena ini kita individu ya, jadi kita jalan masing-masing. Aku nggak ngurus kamu udah ngerjain atau belum, yang penting aku ngumpulin nilai aku nggak dikurangin gitu. Oke. Long story short ya, udah packaging udah jadi. Bab 1 aku, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai daftar pustaka aku udah semua udah jadi. Tinggal aku ini aja sih, ujian makalah internal waktu itu. Packaging aku udah jadi dan videonya juga udah jadi, tapi sangat-sangat tidak memenuhi kriteria penilaian gitu, jadi dia harus ngulang.
Nah kan aku ngulang tapi nggak banyak sih, aku cuma ganti revisi sedikit aja, nggak sampai mengubah packaging yang kayak gimana gitu ya. Untuk logo udah oke, poster juga udah oke, packagingnya doang sih kayak mungkin waktu itu warna sama latar belakangnya, backgroundnya aja yang perlu diganti gitu. Oke, semuanya udah aku ganti, udah aku konsultasi juga, udah bimbingan ke guru pembimbing teknik dan bahasa gitu ya untuk memperbaiki makalahku. Tiba saatnya waktu itu detik-detik menuju ke ujian eksternal. Jadi tadi ujian internal itu yang uji adalah guru-guru kompetensi kalian ya. Jadi guru-guru multimedia yang menguji aku gitu dan teman-teman yang lain. Sedangkan kalau penguji eksternal ini mendatangkan langsung orang-orang dari industri. Misalnya ada yang punya production house, terus ada yang dari orang yang jago branding sesuatu gitu ya, datengin lah gitu kan. Itu kita udah ketar-ketir semua tuh, aku udah konsul sana sini, Bu ini gimana ya, udah oke kok sebenarnya, cuma mungkin kurang ini aku udah benerin, udah jadi, udah ACC, makalah ACC, packaging ACC, logo ACC, poster ACC gitu. Tinggal aku nyerahin produknya, nyerahin packagingnya ke si Mawar itu tadi gitu buat take video ulang kan buat ujian eksternalnya gitu. Ini adalah part yang paling bikin aku jengkel sama dia seumur hidupku selama aku kenal dia gitu ya. Jadi dia ini ngerjain videonya dibantu sama teman aku dari kelas sebelah gitu ya. Kita ada 3 kelas, MM1, MM2 sama MM3 gitu. Jadi dia dibantu sama anak MM1. Dan di dalam pengerjaannya itu ada satu orang anak cowok yang dia adalah crushku pada waktu itu. Fun fact aja ini ya, too much information sih sebenarnya gitu. Dia crushku, terus dia tuh tiba-tiba nyelaut kayak gini sambil kayak memegang remeh packaging yang udah aku buat gitu ya. Terus dia ngomong gini, ini sebenarnya lebih cocok buat packaging roti sih gitu. Kayak itu UMKM yang aku ambil buat project aku itu adalah dia jualan tahu bakso gitu. Jadi itu adalah packaging buat tahu bakso, buat family pack gitu, buat family pack ya. Terus oke, no. Aku mungkin kalau oke itu masih nggak apa-apa lah ya, karena memang desain packaging aku colorful gitu, warnanya pink kalau kalian mau tahu ya. Warnanya tuh pink, terus ada polkadotnya gitu, lucu gitu. Jadi emang looks pertamanya adalah ini lebih cocok buat packaging kue sih gitu. Oke, aku nggak masalah sama itu, aku masih bisa memperbaikinya lagi gitu. Yang paling bikin aku jengkel adalah si crushku ini, dia ngomong, bisa lulus nggak ya ini? Kayak apa sih, udah sebagus apa kamu gitu loh. Kayak sampai kamu bisa-bisanya ngeremehin orang yang kamu nggak tahu perjuangan orang itu tuh kayak gimana gitu loh. Aku bikin packaging itu, bikin project ini tuh mati-matian. Aku masuk ke multimedia ini sebenarnya memang fokusnya ke desain ya, tapi memang pada saat itu desain aku tuh tidak nggak sebagus teman-teman aku yang lain gitu loh. Aku di SMK ini ujian makalah ini juga sambil belajar gimana caranya aku nanti bisa terjun ke dunia industri dengan mungkin pekerjaan aku nanti harus bikin poster, bikin logo, dan bikin packaging gitu loh. Aku kayak itu udah mau nangis, kayak udah sakit hati yang sampai bener-bener kayak nggak bisa lagi gitu loh. Masalahnya selama ini aku nge-crushin dia, aku menganggap dia sebagai orang yang sangat-sangat baik, sangat-sangat talented ya, meskipun dia emang agak gimana ya, namanya juga anak SMK juga enggak bukan stigma sih gitu, karena dia temennya banyak, mungkin agak ya apa ya, bebas lah gitu, anaknya tuh bebas gitu, freedom gitu. Terus udah kan, habis itu aku ya
Itu aku ngomong sama teman-temanku kalau ternyata dia tuh kayak gini, dia habis giniin aku, dan teman-teman aku udah nggak suka lagi sama dia gitu loh. Kayak ya karena memang apa yang dia lontarkan itu menyakitkan gitu loh. Jangankan aku ya, teman-teman aku aja ngerasa kalau ini udah nggak bener, ini udah parah banget gitu loh. Terus tiba akhirnya di ujian eksternal, dan waktu itu aku sama si crush aku ini juga barengan gitu loh, jamnya harinya tuh barengan gitu. Jadi aku ujian eksternal yang desain, dia yang video. BTW crush aku ini bikin projectnya video ya. Udah dia masuk ke ruangan duluan karena kita beda ruangan kan, jadi dia dapat giliran duluan, terus aku dapat giliran tuh terakhir banget gitu loh, udah sisa 2 orang, terus aku baru masuk. Terus waktu dia keluar ditanyain sama teman-temannya, dan ternyata dia tuh revisi full dari awal sampai akhir videonya dia. Ketawa tau gak? Aku ketawa banget. Ternyata orang yang udah ngeremehin aku juga jatuh gitu loh akhirnya. Dan sebenarnya itu bukan titik dimana aku puas ya, karena aku masih menaruh rasa sakit hati ke dia karena ya ucapannya dia yang nusuk banget di aku gitu loh. Dan ya gimana nggak mau masukin ke hati gitu ya kan. Misalnya ini dia sama temenku, crush aku sama temenku ngomong kayak gitu di belakang aku gitu. Dan bener sih kata orang gitu ya, kita itu pasti bakal jadi jahat di cerita orang lain gitu kan, kita bakalan jadi buruk di cerita orang lain. Dan pembelajaran yang aku dapat dari pengalaman aku ini adalah seberapa banyak pun orang yang meremehkan kamu, kalau kamu bisa berusaha dan membuktikan bahwa kamu itu bisa dengan apa yang kamu lakukan, selama hal itu positif, ya apa yang dilontarkan sama orang itu ke kamu akan balik ke dirinya sendiri. Itu akan jadi bumerang. Hukum tabur tuai itu ada gitu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu nabur biji sesawi ya tumbuhnya sesawi, ya itu yang kamu ambil gitu kan. Jadi itu yang jadi pembelajaran aku sampai sekarang sih, yang membuat aku jadi lebih berani buat mengekspresikan diri aku, yang bikin aku juga nggak boleh mudah percaya sama orang, dan ya bikin aku jadi lebih kuat secara fisik dan mental gitu ya, apalagi mental gitu ya. Aku udah mulai bisa mengekspresikan diriku dalam berbagai bidang, kayak ikut organisasi, terus bangun relasi sama teman-teman yang lain gitu, dan berani mencoba hal baru. Dan ya itu adalah cerita yang singkat dari aku cerita singkat dari aku tentang pengalaman aku jadi buruk di cerita orang lain gitu ya, apalagi di cerita crushku sendiri. So yeah, thank you for watching guys.